Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Salam santun dan takzimku selalu menyertai kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di babakan episode yang ketiga ini tentang mengenal sang diri. Di episode yang lalu sudah diterangkan bagaimana caranya mengenal diri. Jadi segala sesuatu yang tampil, yang wujud di alam semesta ini tak akan pernah ada, tak akan pernah tampil tanpa kewujudan diri manusia kita. Jadi masih terhenti di dalam mengenal diri, agar kita tidak terkecoh hanya menyaksikan di luar diri saja hingga lupa kita terhadap diri kita yang sebenarnya lebih nyata, yang sebenarnya lebih wujud, yang sebenarnya lebih kuasa menyaksikan segala sesuatu yang kita saksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kutipkan dari ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 190 hingga 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mau kembali masuk ke dalam dirinya. Itulah orang-orang yang berakal. Sementara orang-orang yang tidak berakal di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang selalu keluar dari dirinya, yang selalu kesemsem, yang selalu terhipnotis dan sibuk dengan babagan dunia, urusan dunia. Itulah orang-orang yang tak berakal di sisi Allah. Namun sebaliknya, penilaian manusia babakan orang yang berakal itu, penilaian manusia disuruh keluar dirinya. Rengguklah dunia, raihlah dunia, carilah dunia. Jadi memang kebalikannya, babakan yang di luar dan yang ada di dalam itu memang kebalikannya. Selama ini seolah-olah yang di luar diri itulah yang wujud,
Seolah-olah selama ini kita menganggap di luar diri itulah yang nyata, yang nampak. Akan tetapi kita lupa terhadap yang ada di dalam diri. Tanpa yang ada di dalam diri, tanpa diri kita, semuanya takkan pernah wujud, semuanya takkan pernah nyata. Inilah hakikat sang diri. Jadi masuklah ke dalam dirimu. Bagi orang-orang yang berakal, yakni selalu mewujudkan sang diri daripada mewujudkan apa yang tercipta. Selama ini kita kan hanya terfokus kepada yang tercipta, yang terlihat, yang terdengar, sedangkan kepada yang di dalam diri kita buta, kita lalai. Itulah tanda-tanda orang-orang yang tak berakal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tanda yang diungkap Allah lewat ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah itu apapun yang tampil, apapun yang terwujud, apapun yang tercipta, keadaan apapun yang hadir di depan kita, semua itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Siang dan malam, baik dan buruk, taat dan maksiat, min dan plus, hitam dan putih, bodoh dan pintar, semua itu pun juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau kembali rojiun masuk ke dalam diri manusianya. Jadi segala sesuatu yang nampak dan terwujud itulah tanda-tanda yang besar bahwa ada pencipta di balik semua itu. Ada pencipta di balik apapun yang kita saksikan. Ada penguasa di balik segala suasana, segala keadaan yang kita rasakan. Yakni siapa yang mendalangi, yang memahabesari rahasia peristiwa itu, tak lain dan tak bukan adalah uripe Allah atau hayatullah. Dialah rahasia di balik rahasia terwujudnya alam semesta ini. Rahasia di balik rahasia terwujudnya badan-badan kita ini. Berhubung kita selama ini yang mengaku-ngakui bahwa hidup ini milik kita, maka kita selama ini terlena keluar dari hidup yang kita akui selama ini, sehingga kita tidak sadar akan hidup ini. Kita selalu terlena, lengket dengan apa-apa yang kita saksikan. Selama ini pandangan kita, persaksian kita tersesat ke dalam benda-benda, barang-barang, apapun yang kita saksikan. Jadi cengkraman pandangan kita, cengkraman persaksian kita tersesat ke dalam makhluk. Jadi selama ini tak bisa kembali. Pandangan kita, pendengaran kita, perasaan kita selama ini terjebak hanyalah kepada makhluk, kepada ciptaan. Maka dari itu, bila
kita tidak ingin tersesat lagi di dalam kehidupan ini, maka lepaskanlah jerat-jerat kita, lepaskanlah pelukan-pelukan kita atas makhluk, atas dunia. Jadi untuk melepaskan itu semua ya lewat pintu baiat, lewat pintu pelepasan-pelepasan, lewat pintu persembahan-persembahan, lewat pintu pengabdian-pengabdian, diabdikan lagi bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia kita, lewat pintu baiat. Tanpa itu semua, maka pandangan kita, pendengaran kita, perasaan kita akan terus tersesat, selalu memandang makhluk. Jika pandangan dan pendengaran serta perasaan kita tersesat, terbelenggu di dalam makhluk-makhluk itu, maka azab dan siksalah yang ada bukan kenikmatan, bukan ketenangan, yang ada hanyalah kegelisahan, yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanyalah kekecewaan, yang ada hanyalah kekhawatiran dan kekhawatiran. Karena selama ini kita tidak menjadi wali Allah, akan tetapi kita selama ini menjadi wali-walinya hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita menjadi wali-walinya iblis dan setan, yang mana selalu menyesatkan kita memandang dunia daripada memandang pencipta dunia. Jadi selama ini kita disesatkan oleh iblis dan setan. Sholat kita disesatkan, ibadah-ibadah kita disesatkan, doa-doa kita disesatkan, cita-cita kita disesatkan. Semuanya serba dunia yang fana. Semuanya karena hanya demi memuas hawa nafsu kita sendiri, daripada kembali roji kepada Allah. Jadi bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berfikirlah, yang menyadari atas kesalahannya selama ini, bagi orang-orang yang dikehendaki Allah sajalah yang bisa menyadari atas kezaliman, atas ketersesatan hatinya selama ini. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menghisap dirinya, yang bisa menimbang-nimbang kelakuannya sebelum kedatangan Baiatul Akbar, sebelum kedatangan Yaumil Akbar, sebelum kedatangan hari akhir, sebelum kedatangan hari kiamat kubra. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua tergolong orang-orang yang ulil albab, tergolong orang-orang yang mau berpikir, tergolong orang-orang yang selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini menjadikan pemahaman kita, menjadikan semangat kita berubah, meniti balik ke dalam jalan fisabilillah. Jadi jalan akhir itu adalah menuju ke jalan yang awal,
awal dan akhir sama. Awalnya gaib, awalnya tiada, awalnya tak wujud, awalnya tak hidup, awalnya tak kuasa apapun. Kembalilah ke jalan awalnya. Itulah hakikat jalan akhir. Akhir ya awal, awal ya akhir, yakni ahad, yang wujud hanya pencipta awal dan pencipta akhir, yang berkuasa atas diri manusianya, yang mencipta atas diri manusianya. Siapakah dia? Hayatullah, uribi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.